Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi bareng aku Kak Dila. Di video kali ini kakak mau share buat kalian info terupdate tentang UTBK 2020. So, disimak videonya baik-baik ya. Nah, sebelum menonton video ini seperti biasa, bantu dengan like, comment, and subscribe dan share ke semua media sosial yang kalian punya. Oke, kita langsung aja ke videonya. Let's check it out. Oke, informasi terbaru sekarang, statistika pendaftaran UTBK SBMPTN 2020 Jumat ini, jumlah peserta telah memilih pusat UTBK adalah 475.386 orang dan jumlah peserta selesai proses pendaftaran adalah 321.914 orang. Nah, jadi update hari ini sampai pukul 8 waktu Indonesia Barat sudah 321.914 siswa yang telah menyelesaikan proses pendaftaran. Jadi kalian ayo sekarang buruan mendaftar serta jangan lupa tetap semangat ya. Jadi selesaikan secepat mungkin pendaftaran UTBK SBMPTN-nya agar segera mendapatkan sesi sebelum pusat UTBK terdekat dengan domisili saudara penuh. Jadi ini memudahkan kalian untuk pergi ujinya juga ya. Nah, ini merupakan salah satu pertanyaan yang sering saya jawab juga. Misal adik-adik maupun teman-teman memilih prodi tetapi tidak menemukannya, berarti prodi tersebut tidak sesuai dengan kualitas lulusan kita. Artinya gini, misalnya teman-teman mau milih dokter, sementara lulusan yang diminta adalah SMA IPA mungkin atau MA IPA, tetapi tidak masuk SMK. Dan ini tutorialnya sudah saya juga kasih di konten saya sebelumnya, tata cara untuk melihat lulusan yang sesuai dengan program studinya. Nah, perubahan data yang bisa dilakukan di pusat UTBK itu cuma ada 3 ya, yaitu pas foto, alamat, serta nomor HP. Perbaikan data dapat dilakukan saat registrasi ulang setelah dinyatakan diterima. Dan ini merupakan beberapa informasi yang saya dapatkan di LTMPT official di Instagram sama di Twitternya juga. Bagaimana sih alur pendaftaran UTBK ya? Pertama, mendaftar UTBK melalui laman portal SSO. Nah, setelah itu memilih pusat UTBK dan melakukan pembayaran di bank. Nah, jika peserta memiliki nomor KIP kuliah dan ada flag bebas biaya UTBK-nya, maka akan langsung mendapatkan nomor peserta. Nah, ini juga beberapa alur pendaftaran SBMPTN 2020. Nah, langkah pertama saya jelaskan lagi bagi yang belum tahu. Setelah berhasil mendaftar UTBK, peserta mendaftar SBMPTN, lalu memilih program studi. Nah, ingat pilihan prodi tidak boleh lintas ya. Artinya kalau milih PTN, PTN aja atau Poltek, Poltek aja untuk pilihan 1 maupun pilihan 2-nya. Lalu peserta mengupload portofolio dan ini disyaratkan oleh program studi pilihan saja ya, tidak semuanya kampus, dan melakukan konfirmasi dan simpan permanen. Nah, jika telah melakukan simpan permanen, peserta dapat mengunduh kartu tanda peserta UTBK SBMPTN. Jumlah prodi yang bisa dipilih di sini adalah maksimal 2 prodi. Artinya gini, kalau kita milih PTN, berarti pilihan 1 dan pilihan 2-nya juga harus PTN. Dan kalau kita milihnya Poltek, berarti pilihan 1 dan pilihan 2-nya juga harus Poltek. Jadi harus sinkron gitu ya. Nah, terus perbedaan soal jurusan IPA dan IPS itu tidak ada, sama aja ya. Tetap terbagi kayak ujian TPS 4 subtes yang digunakan untuk pembuatan pemilihan PTN-nya. Semoga dapat dipahami. Oke, kita lanjutkan lagi. Untuk skor UTBK apakah langsung diberitahu kepada peserta? Jadi skor UTBK itu akan diberikan kepada peserta bersamaan dengan pengumuman SBMPTN 2020. Oke ya, nah terus masalah flag KIP ini sistemnya host to host antara LTMPT dan pengelola KIP kuliah di Kemendikbud, sehingga ketika mendaftar pun akan langsung mengetahui flag dari KIP kuliahnya. Untuk pelaksanaan ujian itu sendiri tetap memperhatikan protokol kesehatan
Artinya kalau kita masuk lebih awal atau datang lebih awal itu ada pengukuran suhu badan. Nah, bagaimana pelaksanaan ujian UTBK dari luar negeri? Apakah kondisinya masih seperti ini? Kayak gitu ya. Nah, ini belum dapat melayani ujian di luar negeri, artinya tidak dapat melaksanakan ujian secara daring. Nah, ini beberapa informasi saya dapatkan di LTMPT Official. Ini adalah beberapa informasi yang akan saya tampilkan dan teman-teman bisa memahami dan membacanya ya. Nanti kalau teman-teman lupa password, jangan khawatir, bakalan ada fasilitas bantu berupa menu lupa password ya. Dan untuk pembayaran UTBK itu sendiri bisa dilakukan di ATM, SMS banking, mobile banking, internet banking maupun ATM bersama Bank Mandiri, Bank BNI atau BTN. Nah, tata caranya dapat teman-teman lihat di website. Nah, ini beberapa pertanyaan yang bagian part 2 yang sering ditanyakan oleh para pejuang UTBK. Yang pertama itu data yang dapat diubah pada saat UTBK. Tadi saya sudah jelaskan, seperti pas foto, nomor telepon dan alamat itu bisa diubah ya, dengan harus datang di pusat UTBK dan membawa data pendukungnya untuk memastikan kebenaran identitas diri kita. Untuk kita lanjutkan, pilihan prodi juga menunjukkan skala prioritasan. Misalnya gini, kamu milih pilihan satunya kedokteran, pilihan duanya adalah biologi. Pasti yang diprioritaskan dulu adalah pilihan satu. Kalau misalnya nilainya tidak mencukupi, baru akan diseleksi pilihan kedua. Kayak gitu ya, itu berdasarkan keinginan atau minat kamu. Dan pembobotannya juga itu tetap berbasis data. Sistem pembobotannya mungkin adil-adilnya ya, dengan menggunakan 4 subtes. Oke, kita lanjutkan. Dan untuk pemilihan sesi UTBK pun tidak dapat ditentukan oleh siswa, tapi ditentukan oleh sistem ya. Nah, untuk soal itu akan disajikan nanti sebagian dalam bentuk soal berbahasa Inggris. Jadi kemampuan bahasa Inggrisnya tolong dilatih lagi ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini juga kalau udah memilih pusat UTBK dan tertentu akan mendapatkan sesi tes di pusat UTBK tersebut ya, karena ada jaminan untuk memperoleh sesi ujian di pusat UTBK. Dan bagaimana sih protokol kesehatan ketika ujian? Tetap ya dengan kondisi tubuh yang normal. Saat mengikuti ujian harus sehat ya, memakai masker ketika mengikuti ujian. Oke adik-adik, nah setelah adik-adik nanti memilih pusat UTBK dan melakukan pembayaran, maka bisa langsung untuk memilih prodi. Oke, nah kalau udah memilih pusat UTBK lebih awal, maka akan mendapatkan sesi lebih awal. Nah, itu keuntungannya kalau kita daftarnya cepat. Nah, saat misalnya ujian nanti kalian dalam keadaan tidak sehat, maka tidak diizinkan mengikuti tes dan tidak ada penggantian jadwal ujian. Jadi tolong jaga banget untuk kesehatannya ya. Nah, seterusnya kalau kalian lupa password, kalian bisa riset lagi passwordnya di websitenya LTMPT tersebut. Oke, jadi kita lanjutkan perlengkapan apa yang harus dibawa ketika ujian. Pertama itu pasti kartu peserta ujian. Yang kedua adalah fotokopi ijazah yang dilegalisir atau surat keterangan lulus asli bahwa siswa lulusan 2020 ya, dan ditandatangani oleh kepala sekolah. Lalu menggunakan masker saat berada di lokasi ujian dan menjaga jarak, itu sangat penting ya. Dan untuk informasi lebih lanjutnya mengenai LTMPT, kalian bisa lihat juga di Instagramnya, Twitternya maupun Facebooknya. Ini juga ada panitia LTMPT dan pusat UTBK akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk kepentingan pelaksanaan UTBK sesuai dengan protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19. Oke, kita lanjutkan seterusnya bahwa siswa yang berasal dari luar negeri silakan mengikuti prosedur dan protokol kesehatan selama COVID-19 ini. Oke ya, lalu kalau informasinya udah kakak kasih tahu juga. Dan untuk siswa yang pas fotonya berkacamata itu diperbolehkan asalkan jelas dan wajahnya tidak blur gitu ya, sesuai dengan identitas dirinya. Oke teman-teman, yang paling penting yang harus teman-teman ingat bahwa pastikan mencentang pilihan kebutuhan khusus tunanetra bagi teman-teman memiliki kebutuhan tunanetra ya. Nah, jika tidak mencentang maka akan tidak ditempatkan di ruangan ujian yang tidak ada fasilitas tunanetranya.
Dan yang kedua, jangan mencentang pilihan kebutuhan khusus tunanetra bagi teman-teman yang tidak berkebutuhan khusus tunanetra. Nah, yang gawatnya nih ya, kalau misalnya terbukti tidak memiliki kebutuhan khusus, maka tidak diperbolehkan mengikuti ujian UTBK. So, emang harus hati-hati ya kalau ngisi data tuh. Nah, mungkin sekian dulu informasi dari kakak. Dan untuk informasi lebih lanjutnya bisa lihat juga di Instagram, Twitter maupun Facebook dari LTMPT. Thanks for watching. See you on my next video. Bye bye.